Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dalam perkuliahan perkembangan peserta didik di pertemuan ke-7. Hari ini kita akan membahas tentang teori perkembangan dari perspektif kognitif setelah sebelumnya teman-teman belajar tentang perspektif behaviorisme dan psikoanalisis. Saya pikir teman-teman tidak asing dengan istilah kognitif ya. Oleh karena itu mungkin untuk memperjelas saya memulai dari pengertiannya. Kognitif sendiri ini asalnya dari bahasa Latin yaitu cognoscere ya, yang berarti mengetahui. Nah, kognitif ini berkaitan dengan aktivitas kognitif ya, yang terkait dengan cara berpikir, proses berpikir dan memahami tentang informasi di sekitar lingkungan. Dan proses berpikir dan memahaminya ini juga terdiri dari beberapa unsur ya, yaitu mendapatkan informasi itu sendiri, jadi menerima informasi di sekitar melalui apa? Melalui indera kita gitu ya. Nah, kita punya 5 indera, dari penglihatan, penciuman, pembauan, pencecap, dan peraba gitu. Jadi informasi di sekitar kita akan kita terima dari pintu ini gitu. Jadi oleh karena itu kenapa kemudian jika ada gangguan di salah satu indera ini, maka informasi tidak bisa diterima dengan sempurna. Misalnya untuk teman-teman yang kemudian memiliki gangguan penglihatan gitu ya, ada minus. Nah, sehingga ketika tidak menggunakan kacamata, tentu penglihatannya akan sedikit kabur ketika melihat sesuatu, sehingga apa yang ada di depan kita mungkin tidak dapat ditangkap secara jelas. Begitu juga misalnya ketika sedang mengalami gangguan pendengaran begitu, informasi yang ada di sekitar tidak bisa kita dengar secara sempurna dan sebagainya. Nah, setelah didapatkan informasi tersebut melalui indera, maka informasi ini akan diproses di dalam otak gitu ya. Di dalam otak prosesnya ini pun juga akan kompleks ya, jadi dia akan mengaitkan dengan informasi-informasi sebelumnya mungkin, atau pengalaman, atau mungkin juga dengan perspektif dia sendiri terkait objek tersebut. Nah, setelah itu kemudian diorganisir. Diorganisir ini ada kaitannya dengan misalnya dari pemrosesan informasi tadi, kemudian informasi ini memandu kita untuk misalnya memecahkan permasalahan atau mengambil keputusan atau menentukan prioritas dan sebagainya begitu. Jadi untuk proses kognitif sendiri ini unsurnya panjang ya, mengandung beberapa unsur ini. Jadi mendapatkan, memproses, mengorganisir. Nah, Oakley sendiri ini memberikan definisi pada perkembangan kognitif sebagai proses untuk mendapatkan, memproses dan mengorganisir informasi yang terjadi pada individu, serta bagaimana individu dapat menggunakan proses tersebut secara efektif dan efisien untuk memahami dunia. Jadi memang kognitif ini sangat penting ya bagi individu, karena bayangkan jika misalnya teman-teman tidak ingat gitu ya, tidak bisa mengingat informasi yang sebelumnya didapat, ini tentu akan sulit ya, karena di dalam kognitif itu ada unsur mengingat, atensi dan sebagainya. Ketika teman-teman ketemu dengan teman SMP atau kawan lama gitu, kemudian lupa namanya, kan kadang nggak enak mau nyapa kok lupa namanya, tapi kalau tidak nyapa kok juga nggak nyaman begitu ya. Nah, sehingga dengan adanya kognitif ini, di dalamnya ada unsur mengingat, memori tersebut, sehingga untuk menjalani kehidupan itu lebih mudah gitu. Ketemu dengan teman lama juga bisa mengingat siapa namanya dan sebagainya, meskipun pada kebanyakan waktu ya kita memang tidak bisa mengingat semua nama dari teman-teman kita di masa lalu, tapi ingatan ini tidak hanya berguna untuk itu saja gitu ya, tapi juga kaitannya dengan teman-teman berada di kuliah gitu, di bangku kuliah kan ini juga butuh yang namanya kemampuan kognitif ya. Kalau tidak bisa menghimpun informasi terkait materi perkuliahan, bagaimana teman-teman bisa kemudian memahami materi tersebut dan ikut ujian misalnya.
Nah, sehingga kognitif ini menjadi salah satu unsur ya dalam individu untuk membentuk individu yang berfungsi sepenuhnya. Ini pengertian lain dari kognitif. Ada yang mengartikan sebagai kemampuan belajar atau berpikir, kemudian kecerdasan, kemudian proses mental untuk mengetahui sesuatu, kemudian kemampuan anak atau individu untuk berpikir lebih kompleks, untuk melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Nah, jadi karena namanya pengertian atau definisi itu memang nggak ada yang mutlak ya. Jadi siapapun sebenarnya boleh mendefinisikan suatu istilah gitu. Jadi kita pun bisa menggunakannya sesuai dengan konteks yang kita bahas. Begitu juga nanti ketika teman-teman melakukan penelitian terkait ini ya misalnya. Nah, ini juga teman-teman bisa menggunakan definisi yang paling pas. Oke. Nah, beberapa isu dalam perkembangan kognitif ini pun sebenarnya sama dengan yang saya sampaikan di perkuliahan tentang konsep perkembangan dan pertumbuhan ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor dari perkembangan itu sendiri. Ada faktor nature, faktor nurture, faktor pengalaman atau experience, kemudian faktor maturasi atau kematangan dan sebagainya. Nah, terkadang ini yang menjadi perdebatan ya ketika kita bicara tentang perkembangan kognitif seseorang. Jadi misalnya ada seorang anak yang secara kognitif sangat bagus sehingga dia mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dengan baik, berbeda dengan teman-teman yang lain misalnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kok bisa sih anak ini punya kemampuan seperti itu? Sebabnya apa? Apakah orang tuanya memang secerdas itu atau pola asuhnya yang membentuk anak mempunyai kemampuan seperti itu? Nah, ini salah satu pertanyaannya. Jadi ini mempertanyakan antara apakah faktornya itu nature, keturunan gitu, ataukah faktornya nurture atau pola asuh atau lingkungannya begitu. Nah, tentu saja untuk menjawab hal-hal seperti ini nggak mudah ya, karena biasanya yang namanya perkembangan itu jarang sekali yang kemudian single factor atau satu faktor saja yang mempengaruhi. Kita harus melihat kondisi secara real gitu ya, apa yang terjadi pada individu tersebut. Bisa jadi memang faktornya itu gabungan antara keturunan dan lingkungan. Bisa jadi memang karena anak itu mempunyai gen dari orang tuanya yang cerdas, kemudian dari pendidikan, pola asuh maupun lingkungannya pun juga mendukung sehingga anak ini berkembang secara eksploratif gitu ya, sehingga kemampuan kognitifnya pun juga berkembang optimal begitu. Ada juga yang tanya, anak ini cerdas karena pengalaman atau memang sudah saatnya dia mempunyai kecerdasan yang seperti ini begitu. Nah, ini pun juga sama, kita perlu melihat apakah antara pengaruh lingkungan dan kematangan itu sendiri itu saling terkait atau tidak ya. Bisa saja memang kedua-duanya didapatkan atau ada dalam diri anak tersebut gitu. Karena yang namanya pengalaman kemudian bertemu dengan masa peka, artinya anak itu memang sudah siap untuk mempelajari hal tersebut ya, maka perkembangan kognitifnya pun juga bisa optimal. Kemudian juga terkait dengan kompetensi dan performance. Kadang ini menjadi suatu dilema ya, ketika kemampuan kognitif itu dites gitu. Teman-teman mungkin pernah mengikuti tes IQ ya. Nah, ketika mengikuti tes IQ atau semacamnya ya, yang kaitannya dengan menguji kemampuan kognitif, kadang kemampuan sesungguhnya itu ketika dites lewat tes performa itu kurang muncul. Karena apa? Karena kayak yang namanya tes performa misalnya ya, itu kan diukur dengan misalnya diberi waktu, kemudian ada penjaganya, kemudian juga harus dalam setting ruang tertentu dan sebagainya. Nah, sehingga kadang kemampuan yang sebenarnya itu kadang tidak muncul dalam tes performa begitu. Dan sebaliknya juga ada juga yang tipenya kompetensi yang sebenarnya itu justru muncul ketika tes performa karena dia lebih tertantang dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa
faktor ya yang biasanya menjadi perbincangan terkait perkembangan kognitif. Faktor apa yang mempengaruhi dalam perkembangan kognitif seseorang. Nah, dalam teori-teori kognitif sendiri ada beberapa tokoh yang biasanya kita bahas, namun di sini saya membahas 2 aja ya, dari Piaget dan Vygotsky, karena ini juga banyak digunakan dalam lingkup pendidikan. Saya mulai dari Piaget. Jadi Piaget ini adalah salah seorang ilmuwan psikologi ya, yang dia mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan psikologi sampai saat ini, dan teorinya itu juga banyak dipakai gitu ya, dari penelitian maupun dari implementasi pendidikan. Nah, Piaget ini merupakan tokoh yang pertama kali mengatakan bahwa anak itu bukan hanya miniatur dari orang dewasa. Artinya antara anak dan orang dewasa itu punya lingkungan, punya dunianya masing-masing. Dari cara berpikirnya juga berbeda, cara pandangnya berbeda gitu ya. Kemudian bahasa yang digunakan pun juga berbeda gitu. Nah, kemudian nanti Piaget ini membuat yang namanya tahap-tahap perkembangan kognitif ya, yang membedakan antara anak usia 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 dan seterusnya. Gitu. Jadi berdasarkan usia ini kemudian Piaget mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kognitif seseorang lihat dari usia dan kematangannya begitu. Dan Piaget ini mengembangkan ide bahwa kemampuan berpikir berkembang seiring dengan usia. Nah, ini tadi ya. Jadi patokan dari teori Piaget ini adalah kematangan sebenarnya. Jadi di usia-usia tertentu maka individu itu sudah mampu, sudah siap untuk melakukan proses kognitif tertentu gitu. Jadi kalau belum di usia itu berarti dianggapnya belum bisa gitu. Nah, ini adalah beberapa prinsip teori perkembangan Piaget yang paling banyak dibahas, yaitu skema asimilasi akomodasi. Nah, contohnya ada di gambar ini teman-teman ya. Jadi skema itu adalah kalau digambarkan di gambar ini, jadi ada seorang anak yang kemudian belajar bahwa hewan yang berkaki 4 punya ekor, kemudian punya telinga 2, punya kumis, ini namanya kucing. Nah, dari ini skemanya adalah dia belajar tentang nama hewan dengan ciri-ciri tertentu. Nah, si anak ini belajar bahwa hewan seperti ini namanya kucing. Suatu saat dia pergi ke kebun binatang. Di sana dia melihat anak harimau. Nah, tapi karena skema tadi dia belajar tentang nama kucing ya, dan dia belum pernah melihat anak harimau ini sebelumnya, dan dia melihat bahwa anak harimau ini punya ciri-ciri yang sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Maka dia mengatakan bahwa oh, ini adalah kucing loh. Karena kemarin saya belajar hewan seperti ini namanya kucing. Nah, ini terjadi asimilasi ya, karena dia mengidentifikasikan objek yang dia lihat dengan pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian kakaknya ini berkata, itu bukan kucing, itu anak harimau. Nah, ketika kakak ini berkata seperti ini, terjadi namanya disekwilibrasi. Jadi ketidakseimbangan antara pengetahuan anak yang sebelumnya dengan yang saat ini dia dapat gitu. Dia mungkin akan berpikir, loh kemarin katanya yang kayak gini kucing, kok sekarang jadi anak harimau gitu. Nah, setelah dijelaskan, kemudian anak ini mempunyai pengetahuan baru lagi dan kemudian menjadi terakomodasi gitu ya. Oh, sekarang dia punya 2 pengetahuan, yaitu tentang anak harimau dan kucing. Jadi sekarang dia bisa membedakan antara keduanya. Nah, pada orang dewasa ini juga sangat mungkin ya terjadi, dan bukan sangat mungkin tapi ya bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya mungkin kalau teman-teman saat ini sudah nggak terheran-heran ya dengan yang namanya tablet, dengan gadget dan sebagainya. Tapi mungkin hal-hal baru seperti layar yang kemudian bisa dibuka, misalnya perangkat pintar gitu yang kemudian menggunakan jam, kemudian dia layarnya menggunakan tangan kita gitu. Kemudian kalau kita perlu menggeser layar tersebut hanya menggosok kulit kita gitu kan,
mungkin sesuatu yang baru. Jadi ini bisa juga menjadi proses yang namanya skema asimilasi akomodasi pada orang dewasa gitu. Artinya hal-hal yang kemudian mengejutkan bagi teman-teman dan itu adalah sesuatu yang baru. Nah, disitulah terjadi proses ini. Nah, ini adalah prinsip teori yang ditawarkan oleh Piaget dan saat ini juga masih kita pakai ya dalam ilmu psikologi. Nah, Piaget ini juga membagi perkembangan kognitif berdasarkan usia. Jadi dia menyebutnya sebagai tahap sensori motor, preoperasional, operasional konkret, operasional formal. Ini adalah usia-usianya dan menurut teori tahapan ini nggak bisa ditukar gitu ya. Jadi untuk masuk ke operasional konkret ya dia harus masuk di operasional preoperasional dulu di usia 2-7 tahun. Dia belum bisa masuk ke operasional formal kalau belum melalui operasional konkret. Artinya masing-masing dari usia ini pun nanti juga punya karakteristik yang sama, yang berbeda-beda, yang berbeda-beda. Nah, nanti karakteristiknya teman-teman bisa baca di sini ya. Nanti saya share untuk slide-nya. Tuh, jadi masing-masing di usia tertentu, di masing-masing tahap ini juga karakteristiknya berbeda-beda. Misalnya di usia ini masih kental ya dengan egosentrisme dan animisme. Egosentrisme ini ketidakmampuan untuk memahami orang lain punya cara berpikir yang berbeda dengan dia. Jadi di sini juga banyak terjadi tantrum, kemudian memaksakan kehendak, kemudian tidak mau mendengarkan kata orang dewasa karena dia punya keinginan yang kuat ya, karena terjadi egosentrisme ini. Dia belum mampu ya memahami bahwa orang lain punya pertimbangan yang lain dari peristiwa tersebut atau permintaan dari anak tersebut. Bisa jadi orang tua memang punya maksud yang baik tapi anak belum mampu memahami pertimbangan orang tua tersebut. Kemudian animisme ini kaitannya dengan anak masih suka misalnya berbicara dengan mainannya, seakan-akan mainannya ini mempunyai nyawa. Kemudian kalau mainannya jatuh dia akan merasa, oh mainanku jatuh, dia pasti sakit, bonekaku pasti sakit dan sebagainya. Ini masih ada di usia-usia ini. Kemudian nanti di usia praoperasional ini masih juga ya, ini penjelasannya nanti teman-teman bisa baca. Nah, di tahap operasional konkret ini ciri-ciri yang seperti tadi mulai luntur gitu ya, mulai hilang gitu. Jadi lebih real, cara berpikirnya lebih logis begitu. Dan di operasional formal ini adalah tingkatan paling tinggi di usia teman-teman saat ini, yang mampu melakukan penalaran logis, mampu berpikir abstrak, mampu memecahkan masalah secara sistematis. Oleh karena itu di usia ini cocok banget ketika diberikan tugas gitu ya, berupa berdiskusi, membuat proyek, membuat laporan, karena semuanya itu butuh yang namanya pemecahan masalah secara sistematis ya kan. Teman-teman buat laporan itu kan juga menulisnya secara sistematis ya, nggak acak, harus runtut dulu dari latar belakang, kemudian dari identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitian dan sebagainya itu sampai ke hipotesis ya. Jadi teman-teman bisa membuat dugaan sementara dari kasus tersebut atau dari peristiwa tersebut berdasarkan data-data yang teman-teman kumpulkan. Jadi bisa menganalisis gitu ya, bisa menganalisis sehingga bisa membuat dugaan sementara terkait peristiwa tersebut. Nah, kemudian Vygotsky ini sebenarnya latar belakangnya dia lebih ke filsafat, bahasa, dan kultur gitu ya untuk pendidikannya. Dan dia ini hanya menghabiskan 10 tahun terakhirnya semasa hidup itu sebagai psikolog, sebelum dia meninggal karena TBC di usia 38 tahun gitu. Meskipun dia hanya 10 tahun menghabiskan waktunya untuk menjadi psikolog dan kemudian menemukan teorinya, tapi ternyata teorinya ini sangat berpengaruh ya sampai sekarang gitu. Dan dia itu berpendapat bahwa pikiran kompleks yang dimiliki oleh anak itu didapatkan dari interaksi sosialnya antara anak tersebut dengan lingkungan yang terdiri dari teman sebaya, orang tua, guru, sekolah, dan sebagainya. Nah, secara umum prinsip teori perkembangan Vygotsky ini mencakup 3 faktor ya yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu budaya, bahasa, dan zone proximal development.
yang saya sampaikan sebelumnya ya, kenapa kemudian ada budaya dan bahasa. Kalau dugaan saya ya karena memang Vygotsky sebelumnya belajar tentang budaya dan bahasa ini gitu. Jadi bagaimana seseorang individu itu tumbuh dalam lingkungan dengan budaya dan bahasa tertentu, ini juga mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Misalnya satu kata ya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah itu kan pasti menghasilkan terjemahan yang berbeda-beda ya. Seperti misalnya keras dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu jadi atos. Nanti di bahasa lain mungkin akan beda ya terjemahannya. Saya kurang tahu kalau di daerah teman-teman seperti apa. Gitu. Jadi ini pun juga akan mempengaruhi pengetahuan individu di daerah tersebut. Sehingga kalau misalnya dibawa ke tempat lain, dia pindah ke tempat lain dan mendengar kosakata yang seperti itu, bisa jadi juga pemahamannya akan beda karena yang dia tahu atos itu di bahasa Jawa keras, tapi ketika mungkin dia ke Sunda itu artinya sudah kalau nggak salah ya, begitu. Jadi akan menimbulkan penerjemahan yang berbeda dan akhirnya juga membuat pemahaman yang berbeda. Kemudian zone proximal development. Nah, ini secara ilustratif seperti ini ya. Ini bahasa sangat mempengaruhi perkembangan kognitif terkait dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, terkait dialeknya, kosakata dan sebagainya. Kemudian zone of proximal development ini sangat terkait dengan namanya scaffolding. Scaffolding ini ya teman-teman, sebenarnya ini nama alat bangunan sih kalau teman-teman tahu ya tentang bangunan. Ini adalah tangga yang membantu kita mencapai ke atas kalau kita mau misalnya pasang tembok atau mengecat tembok gitu ya. Nah, kemudian kenapa pakai seperti ini ya, karena dia belum sampai ke atas, jadi perlu bantuan. Nah, ini ibarat dalam perkembangan kognitif juga. Jadi kan beberapa hal kita belum menguasai ya terkait dengan pengetahuan tertentu. Oleh karena itu kita butuh yang namanya scaffolding ini. Scaffolding ini akan diberikan oleh orang dewasa atau orang yang lebih ahli dari kita yang sudah menguasai gitu. Jadi ini untuk membantu untuk mencapai di level yang belum kita paham. Kalau dia sudah makin tinggi ya berarti scaffoldingnya makin pendek, makin rendah karena dia sudah mempunyai landasan di bawahnya gitu. Nah, area di sini yang kita butuh yang namanya scaffolding ini disebut dengan CPD. Jadi ini area di mana ada gap antara yang sudah kita paham dan yang belum gitu. Nah, untuk mencapai ke area yang kita sudah paham maka butuh yang namanya tangga scaffolding ini untuk memudahkan mencapai kemampuan atau keterampilan tertentu. Kalau dalam konteks peserta didik ya misalnya ya terkait dengan materi pelajaran dari satu bab ke bab yang lain, misalnya itu untuk bab 1 misalnya anak siswa kita belum paham ya terkait materi itu. Jadi kemudian kita memberikan bantuan berupa informasi, memberikan fasilitas untuk mengakses informasi dan sebagainya. Kemudian akhirnya dia menguasai bab 1. Kemudian di bab 2 dia belum paham, tapi bab 1 sudah paham. Nah, artinya bab 2 ini menjadi salah satu area ZPD dia dan dia butuh yang namanya scaffolding. Nah, akhirnya guru memberikan bantuan lagi ya berupa fasilitas diskusi, informasi tadi, diberikan video, diajak bercerita ya terkait topik tersebut dengan cerita-cerita yang menarik dan sebagainya, dan akhirnya nanti dia juga bisa menguasai bab 2, begitu juga seterusnya. Nah, ini adalah konsep yang dimiliki oleh Vygotsky. Oke teman-teman, mungkin itu ya untuk materi hari ini. Nanti teman-teman bisa baca kaitannya dengan karakteristik masing-masing perkembangan kognitif di Piaget, menurut Piaget di slide yang akan saya bagikan. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman post di grup WA ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.